Jika aku hidup di masa Muhammad Hatta, sebuah dialog imajinatif Irawan Abai. Andaikan aku hidup di masa Muhammad Hatta, mungkin aku akan duduk bersila di beranda rumah kayunya, di bukit tinggi yang sejuk, dengan kabut turun pelan, dan suara alam yang damai. Di hadapanku, duduk seorang lelaki bersahaja, bercahaya matanya. Ia bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi segalanya bagi bangsa ini. Muhammad Hatta, proklamator, pemikir ekonomi kerakyatan, sang bapak koperasi. Bum, kataku pelan. Negeri ini sedang tumbuh. Jalan tol dibangun, kawasan industri dibuka, investor asing berdatangan. Tapi, mengapa aku merasa ada yang kosong? Bung Hatta hanya tersenyum. Pandangannya menembus cakrawala, seolah sedang melihat Indonesia dari jauh, bukan dari matanya, tapi dari jiwanya. Irawan, kau lihat gedung menjulang. Tapi apakah kau lihat desa yang masih gelap? Kau dengar angka pertumbuhan? Tapi apakah kau dengar jeritan yang tertinggal? Aku tercekat. Kami membangun, Bung. Kami mengejar efisiensi, globalisasi, industrialisasi, tapi jangan sampai kau lupakan manusia, potongnya. Ekonomi bukan soal angka. Ia tentang martabat, tentang siapa yang diangkat, dan siapa yang dibiarkan tertinggal. Aku diam, tak tahu harus menjawab apa. Bung Hatta melanjutkan, suaranya tenang namun dalam. Indonesia ini rumah besar, jangan jadikan hanya segelintir yang punya kunci. Aku pernah bermimpi tentang koperasi, tentang desa yang mandiri, tentang petani yang tak bergantung, tentang ekonomi yang berdiri di atas dua kaki, efisiensi dan keadilan. Tapi Bung, tanyaku lirih, apakah itu masih mungkin hari ini? Ia menatapku. Selalu mungkin. Selama ada yang berani. Berani apa, Bung? Berani menolak keserakahan. Berani memilih jalan yang tak populer. Berani membela yang tak bersuara. Dan berani membangun, bukan demi angka, tapi demi bangsa. Senja makin temaram. Kabut mulai turun, menyelimuti rumah kecil itu. Irawan, katanya lembut. Tugasmu bukan mengenangku, tapi menyambung mimpi yang belum selesai. Dan dalam sekejap, ia pun menghilang. Seperti bayangan sejarah yang perlahan tenggelam oleh waktu. Aku terbangun dalam kenyataan, di negeri yang masih sibuk membangun, tapi sering lupa kemana arah pembangunan itu harus menuju. Kini aku mengerti bahwa arah ekonomi bukan sekadar tentang pertumbuhan, bukan tentang grafik naik, bukan tentang investor masuk, tapi tentang keberpihakan.